perjalanan dari Jakarta ke Ciawi melalui tol Bocimi Bogor Ciawi Sukabumi begitu lancar. Tujuan kami kali ini adalah Pondok Pesantren Bakom, Ciawi, Bogor. Tak lama, kira-kira hanya berjarak 1 kilometer saja dari tol Ciawi, kami berbelok kanan ke Jalan Bakom. 300 meter kemudian barulah kami sampai di lokasi pesantren Bakom. Bakom sebenarnya hanyalah nama kampung, bukan nama desa. Lengkapnya adalah Kampung Bakom, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Pesantren Bakom adalah pesantren paling bersejarah di wilayah Ciawi, Bogor. Pesantren Bakom didirikan oleh ulama besar bernama Kyai Bagus Asngari. Karena tinggal di Bakom, maka Kyai Bagus Asngari lebih dikenal dengan sebutan Mama Bakom. Beliau bukan asli Bogor. Kyai Asngari berasal daerah Nembong, Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Kyai Asngari hidup sekitar tahun 1850-an. Kyai Bagus Asngari atau Mama Bakom adalah putra Mbak Holip yang berasal dari Kadumejo, di daerah Serang, Banten. Kyai Asngari Bakom kelak dinikahkan dengan gadis Pandeglang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. Keturunan Mbah Kalip yang perempuan tinggal di Pandeglang. Sementara yang laki-laki yaitu Kyai Bagus Asngari dan saudara-saudaranya menetap di daerah Bakom, Ciawi, Bogor. Bagus Asngari sejak kecil mendapatkan pendidikan agama dan bimbingan keislaman dari ayahnya, Kyai Holif atau Mbah Kalip. Bagus Asngari kemudian dipesantrenkan oleh ayahnya di Jawa Timur, di Pondok Pesantren Salafiyah Surabaya. Singkat cerita, lalu Bagus Asngari kemudian berlayar, menaiki kapal menuju kota suci Mekah. Di sana beliau menunaikan ibadah haji. Namun, beliau tidak langsung kembali untuk pulang. Bagus Asngari tetap bertahan di Mekah. Di Mekah, Bagus Asngari belajar langsung di bawah bimbingan Syekh Nawawi Al-Bantani bersama Bagus Asnawi Caringin, Banten. Pada saat berada di Mekah, Bagus Asngari belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bidang tarekat dan ilmu fikih atau hukum Islam. Tak hanya berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, Bagus Asngari dan Bagus Asnawi juga berguru kepada kiai lainnya yang berasal dari Nusantara, yakni Syekh Khalil Bangkalan. Pada saat berada di Mekah, Bagus Asngari didatangi oleh Kyai Muhayyan yang memiliki seorang putri yang kelak dinikahkan dengan Bagus Asngari. Setelah pernikahan tersebut, Bagus Asngari kemudian pulang ke Indonesia. Setelah kepulangannya dari Mekah, Bagus Asngari kemudian mendirikan pesantren di daerah Ciberem, Cisarua, Bogor, tempat di mana istrinya tinggal dan menetap. Di Cisarua, Kyai Haji Bagus Asngari tinggal dan menetap cukup lama. Pesantren itu di Cisarua diganggu penjajah Belanda. Kyai Asngari kemudian berpindah ke daerah Cilember, masih di sekitar kawasan Ciawi, Bogor. Pada saat beliau mendirikan pesantren di Cilember, penjajah Belanda kembali bertindak sewenang-wenang. Belanda memaksa santri dan penduduk untuk kerja paksa. Mereka dipekerjakan untuk membangun jalan menuju puncak Cianjur. Kondisi ini mendorong Kyai Asngari untuk pindah bersama santrinya ke daerah lain. Putra tertua Kyai Asngari bernama Sarkowi berhasil menemukan lokasi baru itu. Daerah itu adalah Kampung Bakom. Di Bakom, Ciawi, Bogor itulah kelak Kyai Bagus Asngari hidup menetap. Hingga akhirnya wafat. Belanda terus mengganggu perjuangan dakwah Kyai Bagus Asngari. Maka Kyai Bagus Asngari pun melakukan gerakan perlawanan menentang penjajah kolonial Belanda. Oh ya, ada hal menarik mengenai Kampung Bakom. Kampung Mama Bakom atau Kyai Asngari di Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.
yakni mengenai pengertian Bakom, atau asal-usul nama Bakom yang telah dikenal luas. Setidaknya ada dua pengertian. Pertama, Bakom berasal dari kata leweng bukmu atau hutan bisu. Disebut hutan bisu karena dulu kawasan itu adalah berupa hutan. Pengertian kedua menyebutkan bahwa kata Bakom berasal dari kata bakna ilmu yang berarti kolamnya ilmu. Dari pesantren Bakom ini pula telah lahir ribuan alumni, murid dan santri yang tersebar di berbagai daerah di tanah Jawa hingga Nusantara. Mereka, sebagian besar dari ribuan murid Kiai Asngari Bakom itu, melanjutkan kiprah Kiai Asngari dalam melakukan pendidikan Islam, mendidik santri dan masyarakat. Masya Allah. Semoga Allah turunan keberkahan bagi beliau, ulama besar yang mengajarkan iman dan Islam dan membimbing akhlak mulia. Semoga pengajaran dan ilmunya menjadi